Selamat pagi anak-anak. Baiklah. Apa kabar hari ini? Baiklah. Jadi hari ini kita mulai belajar bersama Bapak ya dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Jadi sebelum kita mulai belajar, perlu kita menyentuh. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu berdoa terlebih dahulu. Karena kita sebagai manusia taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, jadi kita harus banyak berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Untuk itu salah satu orang bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, jadi baik, sebelum Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, maka kita mengambil sikap untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih perwakilan dari kelas ini sudah membantu untuk memimpin kita dalam doa. Jadi selanjutnya Bapak melakukan absensi ya. Ya Pak. Bapak ingatkan kepada kalian semua, jangan suka membolos untuk masuk sekolah dan aktiflah untuk sekolah biar nilai kalian itu bagus. Ya Pak. Biar jadi manusia yang terpandang suatu hari nanti. Adapun untuk cuaca kurang bagus, tapi ayolah sesuaikan waktu dan kondisikan untuk hari dalam sekolah. Paham? Paham Pak. Jadi Bapak mulai absensi ya. Ya Pak. Gregory Sirkada Hadir Pak. Alus Bulan Hadir Pak. Oklianus Kakak Hadir Pak. ya, semuanya pada hadir ya. Ya Pak. Jadi sebelum itu Bapak kan sudah melakukan absensi terlebih dahulu. Dan sekarang selanjutnya Bapak menjelaskan atau berbagi materi kepada anak-anak semua. Dan usahakan kita terus sama-sama tahu ya. Dulu kita sama-sama mengetahuinya, untuk kita pahami dalam materi tersebut. Mungkin minggu lalu kita pernah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu apa-apa saja. Sistem pernapasan pada manusia itu apa-apa saja. Nah, mungkin ada yang tahu? Ada dua Pak. Nah, sistem pernapasan manusia itu apa-apa saja. Yang pertama apa? Hidup. Yang pertama hidup. Terus yang kedua apa? Mari. Terus yang ketiga Lari. larinya. Yang keempat Batang tenggorokan. batang tenggorokan. Terus yang kelima Cabang-cabang tenggorokan. cabang-cabang tenggorokan. Yang keenam Alveolus. Alveolus.
ketujuh, paru-paru, paru-paru. Terus yang terakhir pleura, apa? pleura, Pleura. Nah, di sini ada sistem pernapasan dengan segala fungsi, yaitu mulai dari yang pertama terus sampai yang kedelapan. Yang pertama hidup, yang kedua lari, yang ketiga ya lari, yang keempat batang tenggorokan, terus yang kelima cabang-cabang tenggorokan, dan yang keenam alveolus, terus yang ketujuh paru-paru, dan yang terakhir pleura. Ya, di sini kita perlu tahu sama-sama anak ya. Di sini ada pun beberapa sistem, tapi masih perlu dijelaskan. Begitu. Yaitu mulai dari yang pertama terus sampai ke kedelapan. Oleh sebab itu, Bapak akan menjelaskan kita mulai dari yang pertama dulu ya. ya Pak. Ayo dong semangat, soalnya mana? Ya Pak. Nah, itu siswa lemah. Nah, Bapak akan mulai dari yang pertama untuk menjelaskan terkait sistem pernapasan pada manusia itu. Yang pertama tadi hidung ya. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang menjadi saluran masuknya udara, khususnya oksigen yang dibutuhkan tubuh. Selain berfungsi sebagai saluran masuknya udara, hidung yang memiliki fungsi lain sesuai bagian misalnya rambut pendek dan tabanan lambung hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Itu yang pertama tadi anak-anak yang hidung punya. Jadi kita perlu untuk mencari dari segala udara yang memang kita perlu hidup ya memang supaya tidak terjadi fungsi-fungsi yang memang tidak yang nilainya kurang efektif begitu. Nah, terus yang kedua, yang pertama tadi tentang hidung anak-anak. Nah, kita lanjut untuk yang hidung tadi kita dibahas. Dan sekarang kita lanjutkan. Kalau kamu yang memiliki banyak kapiler, cara berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk bagian hidung, banyak kelenjar, minyak, kelenjar sebasea, dan kelenjar telinga, kelenjar sudoroptera. Itu adalah fungsi penjelasan dari hidung terkait sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua tadi apa? Hidung, taring, Itu kan sudah taring, Nah, yang kedua taring. Taring itu terkait organ pernapasannya ya. ya Pak. Taring ya. Taring kan kalau saya katakan organ pernapasan di belakang organ hidung dalam tubuh. Fungsinya sebagai saluran udara dalam makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai limbah reonasi. Resonan udara dan bagian reaksi kekebalan tubuh menominasi. Nah, itu penjelasan yang berkurang. Nah, terus yang ketiga apa? Lari. Nah, kita lanjut yang ketiga itu lari. Ya, lari itu siapa? Ya, lari itu adalah bagian sistem pernapasan yang menghubungkan faring dengan Trachea. Nah, salah satu fungsinya untuk mengeluarkan
Ego. Partikel. Salah satu yang berfungsi, fungsinya untuk mengeluarkan partikel. Debu yang masuk bersama Refleksi paru. bukan udara yang dihirup melalui refleks batu. Dan fungsi lain optiglotis pada narik kapak mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai saluran masing-masing. Sehingga ketika dilakukan bersamaan tidak mengganggu kesehatan. Nah, kita lanjut yang ke Empat. Nah, kita Batang lanjut tenggorokan. yang keempat apa? Batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Tenggorokan. Ya, fungsinya apa? Atau lapangan apa? Batang tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea sebagai terdekat di leher dan sebagian lainnya di rongga, dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan penyari benda-benda asing yang masuk ke Seluruh pernapasan. ke seluruh pernapasan. Nah, kita lanjut yang ke 5. lanjut yang kelima. Yang kelima tadi apa? Cabang-cabang tenggorokan. Cabang-cabang tenggorokan. Cabang-cabang Tenggorokan. tenggorokan. Nah, cabang-cabang tenggorokan ini apa saja untuk fungsinya atau manfaatnya apa saja? Nah, cabang-cabang tenggorokan ini terdiri dari Bronkus. bronkus dan terdiri dari bagian dari bronkus kanan dan kiri. Fungsinya untuk Merusak perjalanan udara ke paru-paru. benar merusak perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu dapat pula silia atau rambut bergetar yang berfungsi untuk menyaring Udara pernapasan. udara pernapasan. Kita lanjut yang ke 6. keenam tadi apa? Alveolus. 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 Ya, alveolus ini fungsinya apa? Alveolus ini seperti gelembung paru-paru berbentuk bola yang meliputi pembuluh darah. Yang fungsinya untuk Memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Nah, fungsinya untuk pembuluh darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Nah, ya, terus yang ke-8, yang ke-7 Paru-paru. yang ke-7 paru-paru. Ya, yang ke-7 paru-paru. Ya, paru-paru itu berfungsi sebagai apa dia? Yang pastinya paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di organ nada dan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan dan Kiri. bukan. Yaitu bagian kanan yang lebih besar dan dari bagian Kiri. Ya. itu baru tepat sekali. Nah, sebagian organ pernapasan utama paru-paru berfungsi sebagai tempat Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Iya. Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, dan terus yang terakhir ya, yang terakhir nomor 8. Nomor 8 kenapa? Pleura. 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 Ya, pleura ini fungsinya apa dan manfaatnya apa saja? Pleura ini adalah selaku pembungkusan paru-paru atau pembungkus paru-paru, fungsinya untuk melindungi paru-paru dan menjadi pemulus agar paru-paru tidak tertekan organ lain. Yang pleura terdiri dari beberapa bagian, yaitu apa?
Visceral, Parietal, Costalis, Diafragmatica, dan Cervicalis. Nah, betul sekali. Kalau ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pleura, stela, Parietale, Costalis, Diafragmatica, dan Cervicalis. Yang mungkin materi yang bisa Bapak jelaskan terkait sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia itu tentang organ pertumbuhan atau tentang fungsi-fungsinya. Dan itu ada beberapa poin, yaitu ada 8 poin. Dan mungkin Bapak sudah jelaskan tadi terkait sistem pernapasan pada manusia. Mungkin siapa yang bertanya? Apa sudah paham materi yang Bapak jelaskan tadi? Sudah paham, Pak? Yang lain? Sudah paham. Oke, jadi baik begitu. Mungkin materi Bapak sampai di sini saja. Dan Bapak kasih tugas, akan kasih tugas untuk bisa dikerjakan. Yang mungkin saja kalian hanya bilang paham, tapi nantinya akan bertanya lagi kan begitu. Ya Pak. Jadi Bapak kasih tugas saja terkait sistem pernapasan manusia itu mencari fungsi-fungsi lainnya. Apa saja fungsi lainnya itu terkait sistem pernapasan pada manusia. Dan mungkin hanya itu materi yang Bapak bisa jelaskan. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan penyampaian atau salah menjelaskan dalam terkait materi. Akhir kata dari Bapak, saya ucapkan selamat siang. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.